مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa menyaksikan tayangan pada hari yang berbahagia ini. Yang saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini, kata hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Ibnu Mas'ud kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibnu Mas'ud, amalan yang paling dicintai oleh baginda Rasul adalah 3. Yang pertama, kata daripada Rasul kepada Ibnu Mas'ud, amalan yang paling disukai oleh Allah dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Apabila menimpa akan kamu sesuatu hal, permasalahan, jangan cepat-cepat kamu mengadu kepada manusia, tapi cepatlah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat. Di dalam salat jemaah yang berbahagia, ada kalimat di sana yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta pertolongan. Di dalam salat tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah menimpa permasalahan dengan baginda Rasul. Ija hajabahu amrun faji'a ila shalah. Apabila Rasulullah menimpa kesulitan, yang segera dilakukan baginda Rasul adalah salat. Bergegas baginda Rasul untuk melaksanakan salat. Kenapa jemaah yang berbahagia? Dalam salat itu kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat itu kita berta'abbud dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat itu kita hablum minallah kepada Allah taala. Saudaraku yang berbahagia, ternyata yang diperintahkan oleh Rasul, seorang manusia menghadapi kesulitan dan menghadapi kesusahan, bersegeralah untuk melaksanakan salat. Ini amalan yang pertama yang dilakukan oleh baginda Rasul. Pernah para sahabat jemaah yang berbahagia, seorang sahabat ini berjalan suatu tempat, tiba-tiba datang orang perampok penyamun. Di stopnya daripada sahabat tersebut. Perampok ini jemaah yang berbahagia mengambil barang daripada sahabat tersebut. Bukan sampai di situ saja jemaah yang berbahagia. Setelah diambil barang daripada sahabat ini mau dibunuh oleh penyamun tersebut. Apa permintaan sahabat ini kepada orang penyamun, orang yang perampok tersebut? Wahai saudaraku, kalau seandainya kau ambil barangku silakan. Kalau kau ambil hartaku silakan. Kalau seandainya kau bunuh aku pada hari yang berbahagia ini, tolong berikan kesempatan kepada saya, kata sahabat ini jemaah yang berbahagia. Berikan kesempatan saya untuk melaksanakan sholat sunnah. Ini yang diminta oleh daripada sahabat ini kepada orang yang perampok atau orang penyamun itu. Oleh orang penyamun jemaah yang berbahagia dia perkenankan. Silakan engkau melaksanakan sholat, tapi selesai sholat engkau akan saya potong lehermu, kata daripada orang penyamun ini. Sholatlah sahabat tersebut jemaah yang berbahagia. Begitu dia melaksanakan sholat, di dalam salatnya dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya dia hadapi pada saat itu dengan membaca iyyaka na'budu dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta pertolongan. Begitu di sujud terakhirnya, munajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pinta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa permasalahan yang menghadapi dia semoga bisa diselesaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam sujudnya. Apa yang terjadi saudaraku yang berbahagia? Begitu salam kiri, salam kanan, datanglah orang yang berbaju putih yang tak dikenal oleh sahabat yang melaksanakan sholat tadi.
Langsung dia tebas daripada leher orang penyamun ini, orang yang perampok ini terkapar tubuhnya. Begitu terkapar, orang yang pakai baju putih ini jemaah yang berbahagia langsung pergi meninggalkannya. Saudaraku yang berbahagia, sahabat yang barusan mengadu kepada Allah dalam salatnya merasa heran. Siapa yang datang tadi? Ternyata jemaah yang berbahagia, yang datang itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudaraku yang berbahagia, kalau ada permasalahan yang mendera kita dari sini ke depan, kapanpun, apapun dia, masalah dengan keluarga, masalah dengan anak, masalah dengan istri, masalah dengan suami, cepatlah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2, wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa jemaah yang berbahagia? Orang yang berbuat baik kepada orang tua itu sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasul, tuntunan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua harus kita berbuat baik. Idza tarakal abdu du'ai li walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Seorang hamba yang meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya, jemaah yang berbahagia, Allah hukum kita yang qati'u anhu rizqu, terputus daripada hamba itu rezeki. Itu hukuman yang Allah berikan. Maka amalan yang nomor 2 yang paling disukai oleh baginda Rasul adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka saudaraku yang berbahagia, dari sini jangan pernah kita abaikan orang tua kita. Dari dulu waktu kita kecil, kita disayangi oleh orang tua kita. Begitu kita sudah besar, berkeluarga, ada istri dan anak kita, orang tua kita abaikan. Kita nomor 3 kan kadang-kadang orang tua kita. Kita nomor 1 kan anak kita. Orang tua kita kadang-kadang jemaah yang berbahagia merasa kesal, sedih apabila melihat anaknya yang dia perlakukan seperti itu kepada dirinya. Saudaraku seiman seakidah dan sekeyakinan yang dirahmati Allah, pernah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Alqamah. Alqamah ini adalah orang tuanya sudah janda. Alqamah sudah nikah dengan orang lain. Pada suatu hari jemaah yang berbahagia, istri ibunda Alqamah datang ke rumah Alqamah dengan membawa makanan karena sudah lama tidak jumpa dengan anaknya. Begitu sampai di rumah Alqamah, jemaah yang berbahagia, ibunya disambut oleh istri Alqamah, disambut oleh Alqamah. Pas waktu makan, saudaraku yang berbahagia, makanan yang dibawa oleh ibunda Alqamah tidak dikeluarkan oleh istri Alqamah. Begitu ditatap oleh ibunya waktu makan, makanan yang dia bawa tadi tidak dikeluarkan. Bangun ibunya dari tempat duduknya, langsung dia keluar dari rumah Alqamah untuk pergi pulang ke rumahnya. Alqamah heran, jemaah yang berbahagia. Wahai ibuku, kenapa engkau pergi? Ibunya tidak menjawab pertanyaan Alqamah. Langsung saja ibu dari Alqamah ini pulang ke rumahnya, saudaraku yang berbahagia. Setelah itu barulah tahu Alqamah kenapa ibunya meninggalkan rumah Alqamah ini. Ternyata saudaraku yang berbahagia, ibunya ini merasa kesal, merasa sedih karena makanan yang dia bawa ke rumah Alqamah, ingin dia makan bersama dengan anaknya. Pas waktu makan tidak dikeluarkannya. Nangis ibunya, meneteskan air mata, pulang ibunya ke rumah. Teringat jemaah yang berbahagia yang dilakukan Alqamah dan istrinya kepada dirinya. Apa yang terjadi saudaraku yang berbahagia? Tak lama rentan waktu Alqamah disakitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sakit Alqamah tak mau meninggal-ninggal. Menghadapi syakratul maut, mulut Alqamah berbuih, saudaraku yang berbahagia. Dilaporkan oleh istri Alqamah kepada sahabat. Dilaporkan oleh istri Alqamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan Rasul, sahabat Abu Bakar datang ke rumah Alqamah. Begitu datang Abu Bakar, jemaah yang berbahagia, dibaca Abu Bakar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak mengurangi sakit Alqamah. Lapor Abu Bakar kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah saya lihat Alqamah keadaan sakit sekarang luar biasa parahnya ya Rasul. Saya tidak sanggup mengatasinya ya Rasulullah.
tolong wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau tengok dulu Alqamah, kata Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Alqamah. Alqamah sedang syakratul maut. Apa yang terjadi pada waktu itu jemaah yang berbahagia? Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai istri Alqamah, adakah ibunda Alqamah ini? Dijawab oleh istri Alqamah, ada ya Rasulullah, panggilkan, kata Rasul. Perintahkan Rasul, panggil daripada ibunda Alqamah. Maka dipanggillah, datang ibu Alqamah ke rumah daripada Alqamah, jemaah yang berbahagia. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ibunda Alqamah, apakah ini anak daripada ibunda Alqamah? Apakah Alqamah ini anak daripada ibu? Dijawab oleh ibunya, iya ya Rasulullah. Apakah kesalahan Alqamah ini kepada ibu sebelum Alqamah ini menghadapi sakit? Dijawab oleh daripada ibu Alqamah, tidak ada apapun ya Rasulullah. Pernahkah Alqamah ini menyakiti hati ibu semasa dia sehat? Tidak ya Rasulullah. Diulangi oleh Rasulullah 3 kali jemaah yang berbahagia, maka ibunda Alqamah tidak mengaku kalau seandainya tidak ada kesalahan daripada Alqamah ini kepada ibu, Alqamah ini saya bakar, kata Rasul. Perintahkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ambilkan kayu api. Perintahkan kepada sahabat yang lain, nyalakan kayu api, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di luar rumah Alqamah ini. Begitu dinyalakan api, jemaah yang berbahagia, perintahkan Rasul Alqamah kepada Abu Bakar Siddiq dan sahabat yang lain, angkat Alqamah ini, bakar dia, kata Rasulullah. Maka menjeritlah daripada ibu Alqamah, ya Rasulullah, kenapa Alqamah ini kau bakar ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar Alqamah ini cepat meninggal, wahai ibu Alqamah. Alqamah ini menghadapi syakratul maut, luar biasa sakit yang dia rasakan. Saya kasihan kepada sahabat saya ini, kata Rasul, karena saya tanya daripada ibunda Alqamah, apakah ada kesalahan Alqamah kepada ibunya? Ternyata ibu jawab tidak ada. Saya kasihan, kata Rasulullah, biar Alqamah ini cepat meninggal, saya bakar ini, kata Rasul. Apa kata ibunda Alqamah, ya Rasulullah, jangan bakar Alqamah ya Rasulullah. Memang ada kesalahan Alqamah kepada saya ya Rasulullah. Beberapa hari yang lewat ya Rasul, saya pernah datang ke rumah Alqamah dengan membawakan makanan. Waktu makan ya Rasul, makanan yang saya bawakan tidak dikeluarkan oleh Alqamah. Saya sakit hati dengan Alqamah ya Rasulullah. Hanya itu, kata Rasul, hanya itu ya Rasulullah. Begitu sedikit jemaah yang berbahagia, kesalahan daripada Alqamah ini tidak mengeluarkan makanan yang dibawa oleh ibunya ke rumahnya. Ibunya sakit hati, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihukum Allah kepada Alqamah? Waktu menghadapi syakratul maut, Alqamah tidak mati-mati, susah menghadapi syakratul maut. Ternyata jemaah yang berbahagia, amalan yang nomor 2 yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang nomor 3 jemaah yang berbahagia, amal yang paling disukai baginda Rasul adalah jihad fisabilillah, berjuang pada jalan Allah, berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat dulu, saudaraku yang berbahagia, candu fisabilillah, candu berperang pada jalan Allah. Sahabat Rasul yang bernama Khalid bin Walid, yang dia inginkan di dalam doanya, dia kepingin tetap meninggal berperang pada jalan Allah. Pernah di perang Uhud, Khalid bin Walid, jemaah yang berbahagia, sekujur tubuhnya luka sekujur tubuhnya. Bahkan ada sebahagian riwayat menyatakan bahwa tidak ada 2 jari pun yang tidak luka di tubuh daripada Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid dalam perang Uhud itu tidak meninggal. Diangkat tubuh Khalid bin Walid ke rumahnya. Sampai di rumahnya Khalid bin Walid tak pernah kering air matanya, menangis terus. Sahabat menjenguk, wahai Khalid bin Walid, berhentilah engkau menangis. Tapi Khalid bin Walid tak pernah berhenti menangis, jemaah yang berbahagia. Kenapa tidak berhenti menangis Khalid bin Walid? Wahai saudaraku, bukanlah luka di tubuh saya ini yang saya tangisi pada hari yang berbahagia ini. Bukan sakit di tubuh saya ini yang saya tangisi, kata Khalid bin Walid. Yang saya tangisi pada hari yang berbahagia ini karena saya tidak meninggal berperang pada jalan Allah.
Saya takut, kata Khalid bin Walid, saya meninggal di atas kasur ini, saya bukan dihitung sebagai orang yang mati syahid. Ini yang saya nangiskan, kata Khalid bin Walid. Ini yang saya risaukan, kata Khalid bin Walid. Diberitahu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang baginda Rasul ke tempat Khalid bin Walid yang sudah berlumuran darah, bercucuran darah di tubuhnya. Wahai Khalid bin Walid, walaupun engkau tidak meninggal pada berjihad pada jalan Allah, engkau tidak meninggal di medan tempur, kata Rasul kepada Khalid bin Walid, engkau harus meninggal di atas kasur ini. Engkau, saya jamin, wahai sahabatku Khalid bin Walid, dihitung sebagai orang yang mati syahid. Mati kau, meninggal engkau di atas kasur ini. Berpuranglah rahmatullah engkau di atas kasur ini, wahai Khalid bin Walid. Engkau tetap kuhitung sahabatnya, berperang pada jalan Allah, dan dihitung sebagai orang yang mati syahid. Dari begitu diucapkan oleh Rasul, saudaraku yang berbahagia, kering daripada mata Khalid bin Walid daripada menangis, tak setetes pun keluar air matanya lagi. Seolah-olah darah yang berkucur di tubuhnya, luka yang begitu parah di tubuhnya, sebagai hiasan dalam dirinya. Terus dia tersenyum menghadapi kematian. Ninggalnya Khalid bin Walid di atas kasur itu, tak pernah keluar air matanya lagi, karena ucapan Rasulullah sudah jamin Khalid bin Walid itu sebagai orang yang mati syahid daripada sebagian sahabat. Saudaraku yang berbahagia, tiga inilah saudaraku yang berbahagia, amalan yang paling disukai oleh baginda Rasul. Saya ulang kembali, yang pertama adalah laksanakan sholat. Yang nomor dua, saudaraku yang berbahagia, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang nomor tiga, berjihad pada jalan Allah. Mudah-mudahan dari tiga yang saya sampaikan ini bisa kita ambil satu, saudaraku yang berbahagia. Kalau nggak bisa tiga-tiganya kita amalkan, insya Allah saudaraku yang berbahagia, kalau sanggup kita tiga amalan ini bisa kita terapkan dalam diri kita, jadilah kita hamba yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mendapat ganjaran dari Allah, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat pada kita semuanya. Akhir kata, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.